Shalom sahabatku yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Salam damai sejahtera bagi setiap kita. Sahabatku, renungan di pagi hari ini yaitu selangkah lagi. Mari kita buka Alkitab. Di dalam kitab Bilangan 14 ayat pertama sampai yang kelima. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Sahabatku, ada pepatah yang berkata, saat tergelap adalah saat-saat sebelum fajar. Di satu wilayah di Afrika, hujan itu turun tidak lebih dari 3 bulan dalam 1 tahun. Seorang petani dengan satu orang anak kecil berusia 4 tahun harus mulai mengajarkan bagaimana mereka bisa hidup dan bertahan di iklim yang sangat tidak bersahabat seperti itu. Setelah musim hujan selesai, bulan berikutnya adalah masa panen. Lalu 4 bulan setelah panen, mereka masih dapat menikmati makanan dengan berkecukupan, 3 kali makan sehari. Lalu 3 bulan kemudian, persediaan bahan makanan mulai berkurang. Maka sang petani mulai menghemat dengan makan hanya 2 kali sehari. Namun setelah itu, mereka terpaksa harus makan hanya sekali sehari. Bahkan pada 1 bulan sebelum turun hujan, mereka hanya dapat menikmati makanan 2 hari sekali demi untuk dapat menghemat agar cukup makan sampai setelah selesai musim panen. Suatu sore, anak sang petani itu berlari-lari bersuka cita ke dalam rumah sambil berkata, "Ayah, ayah, lihat, aku menemukan gandum yang banyak. Kita bisa makan setiap hari seperti dulu lagi." Dengan bergegas, sang anak menggandeng ayahnya menuju gudang lumbung gandum mereka. Di salah satu pojok, sang anak menunjuk kepada satu karung gandum yang masih penuh dan dapat dimakan. Kemudian sang ayah menarik nafas panjang, lalu berkata, "Anakku, gandum itu adalah benih untuk musim tanam berikut. Kita tidak boleh memakan gandum benih tersebut, supaya di tahun berikut kita masih dapat menikmati makanan." Sahabatku, terkadang keinginan-keinginan kita menjadi halusinasi yang sangat menekan. Sebab di titik tertentu, keinginan dan tekanan akan kebutuhan membuat manusia mencapai dan berada di titik terendah di hidupnya dan membuat hampir putus harapan. Di titik seperti itu, seringkali iman kita tidak lagi dapat bertahan. Kita mulai berpikir dan bertindak untuk lari dari tujuan yang sesungguhnya. Sahabatku, Sungai Yordan adalah sungai yang memisahkan antara wilayah timur Israel dan Yordania. Pada saat setelah 12 pengintai selesai mengintai wilayah tanah perjanjian yang akan mereka duduki, bangsa itu justru menjadi begitu hancur dan terdesaknya, sampai-sampai mereka hendak mengkhianati Musa dengan mengangkat seorang pemimpin lain agar dapat kembali ke Mesir. Hal itu terjadi justru di tepi sungai Yordan setelah negeri yang Tuhan janjikan dan yang telah mereka kejar
selama 40 tahun. Sekarang ada di depan mata mereka. Justru saat itulah mereka menjadi patah harapan, atau yang sering kali kita kenal dengan istilah burnout. Itulah titik terendah bagi bangsa itu di dalam perjalanannya menuju tanah perjanjian. Namun kita tahu, justru di titik terendah itulah kita satu langkah menuju kepada tanah perjanjian. Sahabatku, di dalam hidup kita masing-masing ada pergumulan yang harus kita hadapi. Terkadang pergumulan itu terasa sangat berat dan menekan kita, seperti hendak meninggalkan semua dan segalanya, dan hidup seperti layak orang yang tidak mengenal Tuhan. Disinilah perlunya ketekunan dan kesabaran, sebab kita tidak pernah tahu bahwa tanah perjanjian itu mungkin hanya tinggal selangkah lagi. Haleluya, sahabat, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih untuk kasih dan setiamu. Aku bersyukur dan berterima kasih untuk semua yang telah Engkau kerjakan di dalam hidupku. Ajari aku untuk tetap tekun dan bertahan, sebab mungkin tanah perjanjian bagiku tinggal selangkah lagi. Amin. Jesus love you and so do I.